Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayyatuhal akhawatul karimat wa ayyatuhat talibatul thayyibat. Para santriwati kelas 8 yang semoga Allah taala rahmati dan berkahi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi hadis ya. Alhamdulillah ya, Ustadz sudah menyelesaikan tulisan yang berisi tentang penjelasan atau ya penjelasan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis Arba'in ya. Dan Ustadz kirimkan PDF-nya dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk per halaman satu muka, kemudian yang kedua bentuk yang ini ya, satu halamannya ada dua muka ya. Dan nanti misalkan antum ingin memprintnya seperti itu tidak masalah ya, bagus. Kalau misalkan tidak di print pun juga tidak masalah insyaallah ya. Cukup dengan membaca lewat PDF saja insyaallah sudah sangat cukup seperti itu. Ya ala kulli hal ya, insyaallah kita pada pertemuan ini akan melanjutkan atau akan memulai penjelasan hadis ya, penjelasan hadis yang terdapat dalam hadis arba'in ya. Lebih khususnya yaitu hadis yang menjadi kurikulum antunnah pada kelas 8 ini ya. Yaitu hadis ke-16 sampai hadis ke-30. Bismillah, Ustaz mulai ya. Al-haditsus sadis asyar. Hadis ke-16 ya. Kita baca teks hadisnya terlebih dahulu, baru kemudian kita baca arti hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa suatu ketika ada salah seorang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku suatu wasiat atau nasihat." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Saya wasiatkan engkau agar jangan mudah marah." Orang tadi pun berkata lagi, "Beri kepadaku wasiat yang lain." Ya, sampai beberapa kali. Nabi pun hanya mengulangi ucapannya, "Saya wasiatkan engkau agar jangan mudah marah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ustadz, apa maksud HR Al-Bukhari? HR ini singkatan dari hadis riwayat ya, hadis riwayat. Sama seperti QS. QS itu singkatan Quran surat ya. Kalau HR hadis riwayat Al-Bukhari ya. Dalam mempelajari hadis ini kita akan menelusuri beberapa poin berikut ini. Poin pertama, status hadis. Hadis ini berpredikat sahih atau valid karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari ya. Perlu diperhatikan semua ya, bahwasannya ada di sana dua kitab yang para ulama telah sepakat bahwasannya setiap hadis yang terdapat dalam dua kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih. Kitab yang pertama adalah ya kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Kedua kitab ini sering diistilahkan dengan As-Sahihaini ya, As-Sahihaini artinya kedua kitab yang sahih, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari ya dan juga kitab Sahih Muslim. Mafhum sampai sini insyaallah. Mari kita lanjutkan. Poin kedua, biografi singkat perawi hadis ya. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya mau bertanya ke antum. Kira-kira apa arti dari kalimat atau dari kata rahimahullah? Apa arti dari rahimahullah? Rahimahullah, apa itu artinya? Ya, rahimahullah itu artinya semoga Allah merahmatinya. Ya. Sudah Ustaz tulis di halaman sebelumnya ini.
ya, halaman ke-8, arti dari beberapa istilah yang disebutkan dalam buku ini. Ya, seperti radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, kemudian rahimahullah, rahimahumullah, terus nama kunyah. Nah, ini ya beberapa istilah-istilah yang nanti insyaallah akan sering antum temukan dalam penulisan buku ini. Ya. Ya, kita kembali ke biografi singkat Abu Hurairah. Ya, beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang memiliki arti ayahnya kucing, ya. Abu artinya ayah, ya. Abu Hurairah. Hurairah itu dia artinya kucing kecil, kucing kecil perempuan. Hurairi. Sama seperti kita mengatakan Husain. Husain itu ya dia merupakan bentuk kecil dari Hasan. Ya, coba kita perhatikan. Hasanun, ya Hasan. Bentuk kecil dari Hasan adalah Husain. Husainun. Sama seperti pada kata Hurairah. Hurairah itu dia asalnya adalah Firun. Firun atau Firrotun. Hirroh artinya kucing, kucing. Tapi kalau kucing itu masih kecil, ya, imut, ya, maka dia disebut dengan Hurairah. Hasanun, ya, dia isim tasgirnya atau bentuk kecilnya adalah Husain, ya, disebut dengan isim tasgir istilahnya, yaitu bentuk pengecilan. Begitu pula hirrotun yang artinya kucing, dia isim tasgirnya atau bentuk pengecilannya adalah Hurairah. Seperti itu. Ismut tasgir. Ismut tasgiri adalah bentuk pengecilan dari suatu nama atau dari suatu benda. Kita lanjut ya. Ya, beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang memiliki arti ayahnya kucing. Beliau dijuluki demikian karena apa? Karena beliau memelihara seekor kucing, kucing kecil. Adapun nama asli beliau, maka para ulama dan sejarawan Islam banyak membawakan beragam versi. Ya. Namun yang paling populer ialah Abdurrahman bin Sakhr. Perlu diperhatikan semua oleh para akhwat sekalian, bahwasannya ada sebuah kaidah yang sangat penting. Ya. Ketika kita menemukan salah seorang tokoh, baik itu dari kalangan sahabat maupun tokoh para ulama zaman dahulu, ya, yang mereka terkenal dengan nama kunyahnya. Ustadz, apa itu nama kunyah? Nama kunyah itu nama yang didahului dengan abu atau ummu. Uh, Tokoh tersebut terkenal dengan nama kunyahnya, maka perlu kita ketahui bahwasannya nama aslinya dia itu diperselisihkan oleh para ulama. Seperti contohnya Abu Hurairah ini. Abu Hurairah, ya, nama asli beliau para ulama banyak berselisih pendapat. Ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan ini itu. Dan secara umum seperti itu. Ya. Pada pelajaran nahwu yang tadi malam Ustadz kirimkan, ya, Ustadz sebut di situ kalau ilmu nahwu dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau terkenal dengan nama Abul Aswad. Nama asli beliau siapa Ustadz? Nama asli beliau diperselisihkan oleh banyak para ulama. Ada yang mengatakan Zolim, ada yang mengatakan Sarik, ada yang mengatakan Amr, dan seterusnya. Ya, pokoknya kaidahnya seperti itu. Ketika ada seorang tokoh yang dia terkenal dengan nama kunyahnya atau nama julukannya, maka apa? Nama aslinya dia itu diperselisihkan oleh para ulama. Seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Nah, kita lanjut. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Di saat beliau masuk Islam, ibunya belum mau diajak masuk Islam. Karena kebaktian dan cintanya yang tulus kepada sang ibu, Abu Hurairah pun memohon kepada Nabi SAW agar bersedia mendoakan ibunya untuk masuk Islam. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi tersebut. Masya Allah, ini merupakan kebaktian yang luar biasa dari Abu Hurairah. Ya, beliau tidak mau masuk surga sendirian, tidak mau. Beliau masuk Islam yang kemudian bisa menjadi sebab masuk surga. Ibunya pun juga bisa seperti itu. Saudara-saudaranya.
Maka itu dikisahkan Abu Hurairah ya ketika setelah masuk Islam beliau langsung mendakwahkan Islam ke kabilahnya, ya, ke kaumnya, ke tempat yang dimana dia dibesarkan di situ. Nah, ya, kita lanjut. Meski sebatas 4 tahun Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, namun Abu Hurairah menjadi tokoh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Disebutkan bahwa hadis yang tercantum dalam referensi hadis yang itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah berjumlah 5.374 hadis. Banyak sekali ya yang Abu Hurairah apa? Yang Abu Hurairah uh, ambil dari atau Abu Hurairah ambil dari Nabi SAW ya. Coba kalau kita mau hitung-hitungan ya, ini Ustaz buka kalkulator. Beliau masuk Islam atau beliau bertemu dengan Nabi SAW sebatas 4 tahun. 4 tahun. 1 tahun ada berapa hari? 365. 365 dikali dengan 4. Salah, bukan ini kali. Gimana lagi nih? Coba kita ulang lagi. 365. 365. Ya. Kita kali dengan 4. Ah ya, benar. Jumlahnya 1460. 1460 hari, ya. Kita simpan angka 1460 ini. 1460 kita simpan. Sekarang kita tulis 5.374 ya. Dibagi berapa tadi? 16 40. 5.374. Oh, salah. 5.374 dibagi, mana dibagi? Dibagi dengan, mana dibagi di sini? Mana pembagian? Ini. Dengan 1640 ya. Sekitar 3 ya. Berarti beliau bisa dibilang dalam satu hari itu menghafalkan sekitar 3 sampai 4 hadis ya. Dan itu bukan suatu hal yang sulit sebenarnya. Ya. Kok bisa ya? Ayo kita baca lebih lanjutnya tentang biografi beliau. Ya. Subhanallah, jumlah yang banyak ini merupakan sebuah rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala untuk Abu Hurairah. Karena taufik dari Allah lah Abu Hurairah amat giat dalam mendengarkan setiap hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau rela menahan lapar dan hidup dalam keterbatasan demi menyiapkan waktu yang banyak untuk mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah ini, beliau seorang yang sangat sederhana sekali. Ya. Beliau merelakan, tidak apa-apalah, saya hidupnya seadanya saja, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa bertemu dengan Nabi, saya bisa menghafal hadis dari Nabi. Ya. Ya kira-kira dalam sehari beliau menghafalkan 3-4 hadis itu. Setelah beliau mendengarkan hadis dari Nabi, beliau langsung menghafalkannya seketika itu juga. Hari demi hari, ya ternyata Masya Allah, sampai Nabi SAW wafat, akhirnya pun Abu Hurairah bisa Bisa mengumpulkan hadis dari Nabi SAW dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. 5.374 hadis, Masya Allah. Kita lanjut ya. Sungguh betapa besar jasa Abu Hurairah dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada generasi setelahnya. Ya, melihat hal ini, sebagian orang-orang orientalis, yaitu orang-orang kafir yang belajar Islam untuk menjatuhkan Islam, mereka berusaha untuk menjatuhkan wibawa Abu Hurairah. Ya. Sebagian orang-orang kafir, ya, mereka menjelek-jelekan nama Abu Hurairah, ya kan? Mereka bilang, dari mana itu Abu Hurairah dapat hadis sedemikian banyak, padahal beliau hanya bertemu dengan Nabi 4 tahun saja. Padahal tadi kalau kita mau hitung, enggak mustahil ya Abu Hurairah dalam sehari ngafal 3-4 hadis. Itu
Jangankan Abu Hurairah, mungkin setiap dari antuna pun juga bisa ya kan. Setiap hari menghafalkan 3 sampai 4 hadis. Dan Abu Hurairah fokus dengan hal tersebut. Beliau ya makan seadanya dan beliau eh, banyak menemani Nabi SAW ya. Beliau tidak bermewah-mewahan dalam hidup sehingga Abu Hurairah ini dari beliau bangun tidur sampai sebelum tidur lagi itu yang beliau pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan hadis dari Nabi kemudian saya hafalkan, itu dia. Dan tidak mustahil ya. Hanya saja bedanya kita dan Abu Hurairah ya, kalau kita semangatnya mut-mutan dalam menghafal hadis ya kan. Kalau Abu Hurairah tidak ada istilahnya futur ya. Setiap hari istiqomah ngafal 3 sampai 4 hadis. Seperti itu. Jadi sebagian orang-orang kafir ya di zaman sekarang mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Abu Hurairah menghafal banyak hadis sedangkan beliau cuma bertemu dengan Nabi 4 tahun. Padahal kalau kita hitung-hitung tadi ya, ternyata tidak mustahil ya. Jangankan Abu Hurairah, mungkin kita pun juga bisa. Kalau misalkan kita mau istiqomah sehari menghafalkan 3 sampai 4 hadis seperti itu. Ya. Kita lanjut ya. Mereka, maksudnya orang-orang orientalis, berusaha untuk menjatuhkan wibawa Abu Hurairah. Mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk memburamkan peran Abu Hurairah. Sungguh sangat buruk dan sia-sia proyek mereka tersebut. Ya. Secara umum tidaklah ada seorang yang mencela, membenci dan menjatuhkan martabat seorang sahabat Nabi, melainkan orang tersebut tidak ada kemuliaannya sama sekali. Terlebih lagi bila yang dicela adalah tokoh perawi hadis nomor 1 ini. Para ulama semua sepakat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Uh, kita lanjut ya. Yang mereka inginkan adalah apabila mereka berhasil memperburuk citra Abu Hurairah, maka lebih dari 50% syarat Islam akan jatuh. Karena betapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Allahumma musta'an. Semoga Allah menjaga kita dari setiap fitnah. Tokoh kita yang satu ini wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Semoga Allah meridai Abu Hurairah. Amin. Kemudian kita masuk poin ketiga, yaitu beberapa faedah hadis. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita petik, di antaranya yang nomor pertama, sangat patut bagi setiap muslim dan muslimah apabila diminta untuk memberikan nasihat, maka ia nasihatilah orang tersebut. Karena hal yang demikian ini merupakan hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Jadinya dalam hadis lain disebutkan bahwasanya di antara hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang lain adalah ketika kita dimintai untuk memberikan nasihat, maka kita kasih nasihat. Jadi misalkan ada salah seorang kawan antuna datang ke antuna kemudian bilang, "Ukhti, nasihati ana lah." Tidak boleh ukhti bilang, "Afwan, ana nggak bisa, ana masih belum suci, ana masih banyak dosa." Tidak boleh. Karena kalau kita sudah diminta untuk memberikan nasihat, maka hukumnya menjadi wajib bagi kita untuk memberikan nasihat ya. Kemudian yang nomor 2, dalam kita memberikan nasihat maka perlu kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi orang yang hendak kita nasihati, agar nasihat yang kita berikan bisa tepat sasaran. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat Nabi yang meminta nasihat tadi agar jangan mudah marah. Karena Nabi SAW tahu persis tentang apa yang bermanfaat bagi orang tersebut. Ya, Nabi SAW ya, beliau sering dimintai nasihat oleh sahabat-sahabat ya. Dan nasihat yang beliau sampaikan berbeda-beda. Beliau melihat dari kondisi orang tersebut. Oh, si orang yang ini yang minta nasihat ke saya, dia orangnya tipenya mudah marah. Ya sudah, saya kasih nasihat agar jangan mudah marah. Kemudian ya, si fulan, orang lain ya, orang yang kedua minta nasihat ke saya, ya dia tipenya seperti ini, maka saya kasih nasihat yang seperti ini. Begitu. Nabi SAW seperti itu ya. Beliau ya ketika memberikan nasihat atau wasiat kepada orang yang meminta nasihat, ya beliau lihat kondisi orangnya bagaimana, sehingga beliau memberikan nasihat yang pas. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ketika rasa amarah sudah mengusir relung jiwa, maka hendaklah kita berwudu dan mengubah posisi kita. Ya, bahkan bila perlu kita pergi ke suatu tempat untuk menenangkan kondisi kejiwaan kita. Jangan lupa juga untuk memperbanyak istighfar. Juga tidak perlu banyak berucap selain zikir dan istighfar. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang akan kita sesali di kemudian waktu. Jangan sampai ya lisan kita mengeluarkan kata-kata yang kemudian nanti kita akan
menyesalinya seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz cukupkan sampai sini ya pembahasan seputar hadis ke-16 ya. Dan Ustaz harapkan kepada antum semua ya agar lebih semangat lagi dalam menyetorkan hadis ya. Yang kemarin sudah menyetorkan hadis ke 16, 17 ya. Sekarang disetorkanlah hadis yang setelahnya ya. Ustadz yakin insyaallah setiap dari antuna ya lulus dari atau menyelesaikan kelas 8 ini ya sebelum Ramadan nanti sudah bisa menyetorkan hadis ke-16 sampai hadis ke-30 insyaallah ya. Dan untuk waktu penyetoran hadisnya ya dia terbuka setiap hari sehingga antuna kalau misalkan dalam pekan ini ingin langsung menghafalkan 10 hadis misalnya boleh, tidak masalah. Setiap hari satu hadis, setiap hari satu hadis, insya Allah tidak sulit. Ya intinya usahakan sebelum Ramadan ya antuna semua sudah menyetorkan sampai hadis ke-30. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Ya Ustaz cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau hal atau penjelasan Ustaz yang tadi kurang dimengerti nanti bisa dilayangkan apa dengan layang-layangan salah bisa dilayangkan lewat WhatsApp seperti itu ya wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.